Hai, selamat datang di channel Cinema Z Recap. Di sini kita akan membantu kalian yang miskin kuota buat nonton film. Kita akan rangkum secara lengkap film-film yang kalian suka hanya dalam beberapa menit saja. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang Mimin yakin kalian semua pasti sudah pernah menontonnya. Jadi ngapain juga kalian nonton rekap alur film ini? Judul film yang akan Mimin bawakan adalah Deadpool yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Tim Miller, dibintangi oleh Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin, dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur lengkap film Deadpool. Di awal film, terlihat sang anti-hero kebanggaan kita semua sedang naik taksi yang diiringi lantunan lagu India. Dia terlihat gelisah dan gabut banget karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol di bangku belakang. Akhirnya dia memutuskan menerobos duduk di samping pak supir yang sedang bekerja. Mereka pun berkenalan, sopir taksi itu bernama Dopinder. Akhirnya Deadpool punya teman ngobrol di perjalanan. Dopinder penasaran kenapa Deadpool pakai kostum merah. Deadpool menjelaskan kalau ini adalah hari Natal dan dia sedang ingin membalas dendam kepada orang nakal yang telah melakukan sesuatu kepada wajahnya. Di tempat lain, Francis, seorang ilmuwan yang menciptakan mutan, sedang bertransaksi menjual mutan-mutan ciptaannya untuk kepentingan perang. Setelah bertransaksi, Francis pun pergi. Kembali ke tempat Deadpool, dia kesal karena lupa membawa tas persenjataannya. Dia hanya membawa sebuah pistol yang berisi 12 peluru saja. Deadpool pun menyuruh Dopinder untuk berhenti karena sudah sampai di tujuan. Deadpool pun terlihat duduk menunggu seseorang dari atas jalan layang. Dan akhirnya rombongan orang yang ditunggu pun tiba. Deadpool langsung meloncat dari tempatnya, masuk ke dalam salah satu mobil rombongan itu. Dan dihajarlah orang-orang yang ada di dalamnya. Deadpool mencari Francis, dan dia tidak menemukannya. Lalu berpindah ke Xavier School, sekolah para mutan yang biasa kita kenal sebagai tempat X-Men tinggal. Di sana terlihat Colossus melihat berita tentang Deadpool yang sedang membuat kekacauan di jalanan. Colossus sudah memberi kesempatan kepada Deadpool untuk bergabung dengan X-Men, tetapi Deadpool selalu bertingkah seperti anak kecil. Colossus kemudian mengajak Negasonic Teenage Warhead untuk menuju ke tempat Deadpool membuat kekacauan. Kembali ke tempat Deadpool, dia yang masih mencari-cari di mana Francis berada. Dengan sisa 12 peluru yang ada, Deadpool menghabisi anak buah Francis satu persatu. Kemudian scene flashback ke 2 tahun yang lalu. Deadpool menceritakan masa lalunya. Terlihat seorang pemuda yang bernama Wade Wilson yang memberi pelajaran kepada seorang pengantar pizza yang bernama Jeremy. Wade bekerja di sebuah klub tukang pukul bayaran. Ada seorang wanita yang bernama Megan yang meminta bantuan dirinya untuk memberi pelajaran kepada Jeremy karena telah menerornya. Wade Wilson yang baik hati menerima pekerjaan itu meskipun uangnya sedikit. Setelah berhasil mengancam si pengantar pizza, Wade menemui Megan untuk menunjukkan hasil kerjanya. Megan pun memeluk Wade, berterima kasih telah membantunya. Wade kemudian kembali ke klub Sister Margaret's, tempat bagi para tukang pukul bayaran berkumpul. Di dalamnya, Wade menemui sahabatnya, Weasel. Wade mengatakan kalau dia hanya menerima pekerjaan menghajar orang yang lebih jahat darinya dan pantas dihajar. Di sana terdapat papan polling kematian atau Deadpool, tempat bertaruh, menebak siapa yang mati duluan, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang. Weasel bertaruh kalau nanti Wade yang akan mati, jadi dirinya bisa mendapatkan sejumlah uang. Dasar sahabat nggak ada akhlak. Wade kemudian mentraktir semua orang minum bir. Lalu datang seorang wanita menemui Wade. Dia bernama Vanessa. Dia adalah seorang wanita penghibur. Wade kemudian menanyakan apa yang dia dapat jika memberikan uang $275 kepada Vanessa. Vanessa lalu menjawab, selama 40 menit Wade bebas melakukan apapun semaunya. Dan mereka berdua pun memasukkan bola ke dalam lubang. Nah, udah ngeres duluan kalian pasti. Karena saking jagonya, Wade bisa mendapatkan banyak sekali kupon yang lalu ditukar dengan aneka mainan. Kemudian Vanessa mengatakan 48 menit bersama Wade sudahlah habis. Lalu Wade bertanya, berapa lama lagi yang dia dapatkan dengan menukar 5 mainan robot singa kecil. Untuk 5 robot singa kecil, Vanessa memberi waktu 3 menit kepada Wade. Lalu mereka pun main bola lagi, tapi bola-bola enak. Tak hanya 3 menit, ternyata hal itu membuat Wade dan Vanessa semakin akrab dan menjadi sepasang kekasih. Selama kurang lebih 1 tahun, Wade merasa kalau Vanessa adalah wanita paling sempurna untuknya. Wade kemudian melamar Vanessa.
Vanessa pun mau menjadi istri Wade karena dia juga sangat mencintai Wade. Namun beberapa saat kemudian, Wade tiba-tiba ambruk. Vanessa pun cemas. Vanessa kemudian mengajak Wade memeriksakan dirinya. Wade terkejut saat dokter mengatakan kalau dirinya mengidap penyakit kanker di sekujur tubuhnya yang sudah stadium akhir. Tidak hanya Wade yang terkejut, terlihat raut wajah Vanessa juga sangat khawatir dengan keadaan Wade. Lalu kita kembali lagi ke tempat di mana Deadpool saat ini mencari Francis bersembunyi. Lalu terdengar suara motor mendekati Deadpool. Benar saja, itu adalah Francis. Deadpool kemudian memukul Francis bertubi-tubi. Francis bingung kenapa dia dihajar. Lalu Deadpool menunjukkan wajah aslinya. Francis pun teringat kalau itu adalah Wade Wilson. Wade dendam kepada Francis karena dia yang telah membuat wajahnya menjadi buruk rupa. Saat Deadpool hendak memukul Francis, lalu datanglah Colossus dan melemparkan Deadpool menjauh dari Francis. Kemudian scene kembali flashback ke masa lalu, di masa setelah Wade dan Vanessa menyadari kalau hidup Wade tidak akan lama lagi karena penyakit kanker yang dideritanya. Vanessa terlihat terpukul. Namun Wade selalu menguatkan Vanessa kalau dia akan baik-baik saja. Dan kalaupun nantinya dia tiada, Wade akan menunggu Vanessa di kehidupan selanjutnya. Vanessa kemudian menangis dan mengatakan kalau tidak ada yang namanya kehidupan selanjutnya. Vanessa tidak ingin kehilangan Wade. Wade kemudian pergi menemui Weasel di klub. Weasel menggoda Wade karena akhirnya dia bisa menang di papan polling kematian kalau Wade benar-benar mati karena kanker. Di dalam klub ada seseorang yang sedang menunggu Wade. Saat Wade menemuinya, orang itu mengatakan kalau dia mengetahui kalau Wade menderita kanker stadium akhir. Dia dan organisasinya bisa menyembuhkan kanker yang diderita oleh Wade dan bisa membuat Wade menjadi lebih kuat dari manusia pada umumnya. Wade terlihat tidak memperdulikan omongan pria itu dan meninggalkannya. Malam harinya, di rumah, Wade terus memikirkan perkataan pria yang tadi baru saja ditemuinya. Ditambah lagi, Wade tidak ingin Vanessa bersedih melihat keadaannya saat ini. Lalu saat itu juga Wade berkemas dan memutuskan untuk pergi menemui pria yang tadi menawarkan bantuan kepadanya. Dan kita pun kembali ke tempat Deadpool yang diganggu oleh Colossus. Colossus terus mengajak Deadpool untuk bergabung dengan X-Men. Colossus menyayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Deadpool digunakan sembarangan sesuka hatinya. Deadpool menolak untuk bergabung dengan X-Men karena saat ini dia sedang ingin bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Di tengah perdebatan antara Deadpool dan Colossus, ternyata Francis berhasil lolos melarikan diri. Deadpool yang menyadarinya merasa kesal dengan Colossus. Dia pun memukul Colossus. Namun karena tubuh Colossus terbuat dari besi, bukannya terluka, malah tangan Deadpool sendiri yang kecengklak. Deadpool pun memukul lagi dan kedua tangannya kecengklak, lalu menendang Colossus. Kakinya ikut patah. Deadpool yang pincang, tangannya diborgol dan Colossus bermaksud membawanya ke markas X-Men. Seketika setelah tangan dan kaki Deadpool sembuh dengan kemampuannya, dia memotong tangan yang diborgol oleh Colossus dan melompat pas di atas truk pembawa sampah. Deadpool memiliki kemampuan menyembuhkan diri seperti Wolverine. Kemudian scene kembali flashback ke tempat di mana Wade Wilson akhirnya bersedia menerima tawaran pria yang dia temui di klub untuk menyembuhkan kanker yang dideritanya. Wade pun dibawa ke tempat yang terlihat seperti laboratorium percobaan. Di sana terlihat orang-orang yang diberi berbagai macam obat seperti kelinci percobaan. Disinilah pertama kali Wade bertemu dengan Francis. Dia yang memimpin di tempat itu. Tempat itu bukan milik pemerintah namun proyek swasta, di mana di dalamnya mereka merubah manusia biasa menjadi seorang mutan. Francis dan anak buahnya, Angel, menyuntikkan serum yang mengaktifkan DNA mutan di dalam tubuh Wade. Francis juga seorang mutan. Dia memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa dan tidak merasakan sakit. Mereka menggunakan adrenalin sebagai katalis atau mempercepat proses aktivasi DNA mutan di tubuh Wade Wilson. Jadi mereka menyiksa Wade dengan aneka siksaan setiap hari dan membuatnya menderita. Dengan begitu, gen mutan Wade Wilson akan aktif dan Wade kemudian bisa memiliki kekuatan atau mati. Akhirnya Francis melakukan usaha terakhir mengaktifkan gen mutan milik Wade dengan cara memasukkan Wade ke dalam tabung hampa udara. Di sana hanya ada dua pilihan, yaitu gen mutan Wade aktif atau Wade akan mati. Di sini Francis akhirnya mengatakan kalau tempat ini tidak menciptakan pahlawan super, melainkan budak super yang dipasangi kalung pengendali. Nantinya mereka akan dijual kepada penawar tertinggi yang kemudian biasanya digunakan untuk meneror warga, membunuh tentara, dan pekerjaan kotor lainnya. Wade kemudian kaget dan sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam jebakan.
Francis pun menutup tabung dan mengosongkan oksigen di dalamnya. Tak disangka ternyata gen mutan di tubuh Wade bereaksi. Terlihat dengan berubahnya kulit Wade seperti monster. Wajah Wade berubah seperti bekas terbakar menjadi buruk rupa. Tak lama kemudian, Francis kembali mendatanginya dan membuka tabung yang ditempati Wade. Wade terlihat marah atas apa yang telah Francis lakukan kepadanya. Wajahnya menjadi buruk rupa. Francis mengatakan kalau dia bisa saja menyembuhkan Wade, namun Francis lebih suka melihat penampilan Wade yang buruk rupa. Francis kemudian kembali menutup tabung dan meninggalkan Wade. Saat Francis pergi, ternyata Wade tadi berhasil mengambil satu batang korek api dari mulut Angel. Wade pun menyalakannya dan melemparkan api itu tepat di saluran oksigen. Dan seketika oksigen yang sangat mudah terbakar itu pun meledak, menghancurkan tempat itu. Saat Francis kembali, dia menyadari kalau Wade telah keluar dari dalam tabung. Lalu tiba-tiba terlihat Wade meloncat dan menyerang Francis. Terjadi pertarungan antara Wade yang buruk rupa dan Francis. Francis mengatakan kalau Wade tidak akan membunuhnya karena hanya dia yang bisa menyembuhkan Wade. Mereka terus bertarung, namun kali ini Wade tidak mampu mengimbangi kemampuan Francis. Francis menancapkan besi yang cukup besar ke tubuh Wade yang tersungkur dan meninggalkannya saat bangunan yang mereka tempati mulai roboh dan hancur. Beberapa saat kemudian, setelah api di tempat itu padam, terlihat pergerakan. Ternyata itu adalah Wade Wilson yang masih hidup. Karena dengan kekuatan mutan yang dimilikinya, dia bisa menyembuhkan diri seketika. Namun karena penampilannya yang kini buruk rupa, Wade tidak mampu menemui Vanessa. Dia hanya bisa melihat Vanessa dari jarak jauh. Karena orang-orang yang melihatnya di jalanan, mereka terlihat ketakutan melihat wajah Wade yang buruk rupa. Wade kemudian menemui sahabatnya, Weasel. Dia meminta bantuan Weasel melacak Francis yang menghilang. Weasel kemudian menyarankan Wade untuk memakai topeng dan menggunakan nama samaran karena Francis pasti mengira Wade telah mati. Saat mereka bingung memilih nama, Wade melihat ke arah papan polling kematian. Dia pun memilih nama itu, Deadpool. Di tempat persembunyiannya, Wade kemudian membuat kostum untuk menyembunyikan identitasnya saat memburu Francis. Awalnya Wade memakai kostum jumper berwarna putih dan topeng yang berwarna putih juga. Namun saat dirinya terkena tembakan atau terluka, maka noda darah yang berwarna merah akan mengotori bajunya. Keesokan harinya di tempat laundry, Wade kesulitan membersihkan noda darah di bajunya. Lalu ada seorang nenek tua yang menyarankan menggunakan baju berwarna merah saja daripada repot. Malam harinya, Wade pun menjahit kostumnya yang kini berwarna merah dan menggunakannya memburu Francis dengan menelusuri jejak anak buah Francis. Deadpool menghajar mereka satu persatu hingga akhirnya berhasil menemukan jejak Francis. Keesokan harinya, Deadpool memesan taksi untuk menuju lokasi Francis berada dan membuat perhitungan dengannya. Taksi itu adalah taksi yang dikendarai oleh Dopinder dan kelanjutannya seperti tadi dijelaskan di awal kalian sudah pada tahu. Jadi langsung saja skip setelah Deadpool terjatuh di truk pembawa sampah. Deadpool kemudian menyuruh truk itu berhenti di suatu tempat. Deadpool terlihat kesal karena rencananya dikacaukan oleh Colossus dan Negasonic. Deadpool kemudian memutuskan untuk pulang. Saat ini dia tinggal dengan nenek-nenek buta yang tadi memberi saran memakai kostum berwarna merah di tempat laundry. Nenek itu bernama Al. Berpindah ke tempat Francis, di sana dia dan timnya sedang mempersiapkan mutan dengan kalung pengendali dimasukkan ke dalam kotak untuk dijual. Di dalam markas, Francis akhirnya tahu jati diri Deadpool dan berencana untuk menghentikan aksi Deadpool dan menghancurkannya untuk selama-lamanya. Di tempat persembunyian Wade, dia yang telah meminum obat antiseptik terlihat kelelahan. Tangan yang tadinya putus sudah mulai tumbuh lagi, namun kali ini bentuknya masih kecil. Wade curhat kalau dia merindukan Vanessa. Al memberikan saran kepada Wade untuk menemui Vanessa karena tampang bukanlah segalanya. Namun Wade merasa dengan penampilannya saat ini, Vanessa pasti akan ketakutan saat melihatnya. Wade masih menunggu tangannya tumbuh lagi sambil memikirkan cara untuk memaksa Francis mengembalikan wajahnya seperti dulu lagi. Berpindah ke dalam klub, ternyata Francis melacak keberadaan Wade sampai di dalam klub. Di sana Francis bertanya kepada Weasel di mana Wade bersembunyi, namun Weasel menolak menjawabnya. Francis melihat foto di belakang Weasel dan menyuruh Angel mengambilnya. Itu adalah foto Wade dan kekasihnya Vanessa. Francis selalu meninggalkan tempat itu dengan rencananya yang lain. Weasel lalu kemudian menelpon Wade dan mengatakan kalau Vanessa sedang ada dalam masalah besar. Weasel dan Wade kemudian bergegas menemui Vanessa di tempat kerjanya. Setelah mencari kesana kemari, Wade akhirnya melihat Vanessa dari kejauhan. Wade belum berani mendekat. Wade malah memilih masuk ke dalam toilet. Dia belum berani menemui Vanessa dengan wajah buruknya saat ini.
Di tempat lain, Vanessa diberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya di belakang. Vanessa pun pergi menemuinya. Saat ditemui, ternyata orang itu adalah Francis. Francis dan Angel langsung menculik Vanessa. Wade yang sadar Vanessa sudah tidak berada di tempat sebelumnya berada, dia mencarinya sampai ke belakang dan menemukan tas milik Vanessa yang terjatuh. Wade terlihat sangat marah. Sesampainya di rumah, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu terdengar suara pesan masuk di telepon miliknya. Pesan itu berasal dari Francis. Dia menyuruh Wade datang ke tempat rongsokan jam 12 siang dengan emot tai di bawahnya. Wade yang marah kemudian menyuruh Weasel mengumpulkan semua persenjataan yang mereka punya. Terlihat banyak sekali senjata yang dapat mereka kumpulkan dan dimasukkan ke dalam tas. Wade pun bergegas menemui Francis, membawa tas yang penuh dengan senjata. Di tempat lain, Francis sudah menunggu Wade dengan banyak sekali pasukan dan menawan Vanessa. Kembali ke tempat Wade yang sudah memakai kostum Deadpool. Kali ini dia menemui Negasonic dan Colossus di asrama X-Men, meminta bantuan mereka untuk menghadapi Francis. Karena akibat ulah Colossus, Francis bisa lolos dan menangkap Vanessa. Wade meminta Negasonic dan Colossus membantunya merebut Vanessa kembali, dan mereka bertiga pun berangkat naik taksi milik Dopinder. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Deadpool, Negasonic, dan Colossus pun memasuki area rongsokan tempat Francis menunggu mereka. Saat akan beraksi, Deadpool teringat dengan tas penuh persenjataan miliknya yang tertinggal di dalam taksi Dopinder. Deadpool pun mencoba menelpon Dopinder, namun taksi Dopinder mengalami kecelakaan di jalanan dan tidak bisa dihubungi. Deadpool terpaksa bertarung menghadapi Francis tanpa persenjataan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di dalam sana, puluhan pasukan milik Francis sudah menanti mereka. Francis dan Angel sendiri berada di atas kapal rongsokan. Angel yang berada di samping Francis langsung melompat ke bawah dan menuju Colossus dan memukulnya. Tak disangka, dia mampu memukul Colossus yang membuatnya terlempar cukup jauh. Negasonic pun maju dan membalasnya, dan dimulailah pertarungan dengan para anak buah Francis yang bersenjatakan lengkap. Colossus bertarung melawan Angel. Kekuatan Angel bisa mengimbangi Colossus. Sementara itu dengan pedangnya, Deadpool membabat anak buah Francis satu persatu. Di bawah, Deadpool menyusun tubuh anak buah Francis menjadi ejaan namanya. Negasonic kemudian membantu Deadpool untuk melompat naik ke atas kapal. Di atas kapal akhirnya Deadpool berhadapan langsung dengan Francis. Dan kali ini Francis memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara dan menyedot habis udara yang ada di dalamnya. Vanessa terlihat tersiksa di dalamnya. Francis kemudian mengambil dua buah kampak dan bersiap bertarung menghadapi Deadpool. Dua mutan ini pun bertarung. Deadpool kemudian melemparkan satu pedangnya menembus tabung yang membuat udara bisa masuk ke dalam tabung dan Vanessa bisa bernafas kembali. Deadpool pun melanjutkan pertarungannya dengan Francis. Deadpool terlihat cukup kewalahan menghadapi kekuatan Francis. Vanessa berusaha kabur dengan memotong tali yang ada di tangannya menggunakan pedang Deadpool yang menancap. Vanessa pun akhirnya bisa kabur. Dia melihat Deadpool yang tak berdaya dipukuli oleh Francis, langsung berlari dan menusukkan pedang ke tubuh Francis. Namun Francis tetap mampu bangkit dan melemparkan Vanessa. Di bawah, Negasonic yang melihat Colossus tak berdaya menghadapi Angel kemudian membantunya dengan meledakkan tempat itu. Hal tersebut menyebabkan tiang penahan kapal roboh dan kapal besar itu pun miring. Di atas kapal yang miring, Deadpool dan Francis masih terus bertarung. Francis lalu terlempar, terkena peti kemas yang meluncur ke bawah. Deadpool pun menolong Vanessa yang kesulitan menyeimbangkan diri. Deadpool lalu memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara untuk melindunginya. Kapal besar itu pun semakin miring, dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh dari atas kapal. Kapal itu pun akhirnya ambruk. Negasonic dan Colossus berhasil menyelamatkan Vanessa yang selamat. Di tempat lain, Francis masih saja berusaha menyerang Deadpool. Namun kali ini Deadpool mampu melumpuhkan Francis. Deadpool meminta Francis menyembuhkan penampilan wajahnya yang buruk rupa. Francis pun tertawa dan mengatakan kalau sebenarnya dia sudah berbohong dan tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan wajah buruk Deadpool. Deadpool terlihat marah dan merasa tertipu. Deadpool kemudian mengeluarkan pistol mungil miliknya dan bermaksud menembak kepala Francis. Lalu terdengar suara Colossus mencegahnya. Saat Colossus mengoceh, menyuruh Deadpool menjadi pahlawan yang baik hati bla bla bla, Deadpool tetap menembak kepala Francis dan membunuhnya. Colossus terlihat muntah dan jijik melihatnya. Deadpool tak tahan mendengar bacotan Colossus. Deadpool bukanlah pahlawan seperti yang ada di pikiran orang-orang. Apabila dengan memakai kostum pahlawan lalu memaafkan kelakuan psikopat, Deadpool memilih untuk tidak usah menjadi pahlawan sekalian. Karena tidak semua orang siap berkorban seperti pahlawan lainnya. Lalu terlihat Vanessa datang menghampiri Deadpool dan langsung memukulnya bertubi-tubi karena kesal dulu pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Deadpool pun langsung meminta maaf karena telah meninggalkan Vanessa dan tak mampu menemuinya lagi.
Vanessa pun membuka topeng Deadpool. Di dalamnya terlihat wajah David Beckham. Saat topeng David Beckham dilepas, terlihat wajah Wade Wilson yang buruk rupa. Vanessa pun terkejut melihat wajah Wade Wilson yang buruk rupa. Namun di luar dugaan, ternyata Vanessa mengatakan walaupun buruk rupa, namun hanya Wade sajalah yang mampu membuatnya bahagia. Colossus dan Negasonic pun pergi meninggalkan tempat itu, tak mau mengganggu Wade dan Vanessa yang akan melepas rindu. Dan setelah lokasi sepi, Wade dan Vanessa pun berpelukan dan berakhirlah alur film Deadpool ini guys. Di ending scene, Deadpool memberikan bocoran bahwa di dalam film Deadpool berikutnya dia akan melawan musuh yang kuat yang bernama Cable. Semoga kalian terhibur. Next, kita akan membahas lanjutan film ini, yaitu Deadpool 2 yang rilis pada tahun 2018 lalu. Jadi, langsung saja subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan keseruan yang kami hadirkan di channel ini. Follow media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Cimicang!